Jadi jangan kecil hati, bilang sama istrimu, sama anak-anakmu, sekalipun kita sedang dibawa Tuhan ke lembah anakku, tapi percayalah, tangan Tuhan ada di atas kepala. Yesus sangat tahu bagaimana cara menyembuhkan orang buta ini. Ternyata selama ini yang membuat dia buta, Tuhan tahu. Makanya ketika dia bawa keluar dari kampung ini bicara adat istiadat, saudaraku. Kampung ini berbicara tentang kebiasaan hidup. Banyak orang akhirnya jadi buta karena terlalu ikut roh adat istiadat. Yang setuju katakan amin. Amin. Berapa banyak orang karena ikut dan terikat dengan adat istiadat buta, gak kenal dengan Tuhan. Sekalipun nenek moyangnya Kristen. Amang setuju? Ini bukan hanya orang Batak saja, semua yang berbau adat istiadat, roh agamawi. Perempuan Samaria ketika ketemu dengan Yesus di sumur Yakub, perempuan Samaria dia bilang, aku dan nenek moyangku kami beribadah di gunung sana, saudara, atau di gunung sana. Yesus berkata, satu kali kelak nanti penyembah-penyembah itu bukan hanya beribadah di gunung, tapi di Yerusalem, bahkan di mana-mana. Sebab penyembah-penyembah yang benar itu akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, saudara. Kata beribadah di gunung itu roh agamawi. Roh agamawi, roh ajaran turun-temurun. Sebagaimana nenek moyangmu dulu menjadi Kristen, tapi masih bisa menyembah berhala, masih percaya sama dukun, masih menyerahkan hidupnya kepada kuasa kegelapan, dan anak-anaknya juga masih mengikuti itu. Itu namanya roh agamawi. Itulah yang membuat orang banyak sekali buta. Tuhan sudah lewat di situ, tapi dia nggak kenal Tuhan itu mana. Berapa banyak orang Kristen itu ketika lawatan Allah terjadi, bahkan lawatan itu dimaki-maki sama dia. Bahkan urapan Tuhan itu dikatakan sesat. Bahkan apa yang Tuhan kerjakan itu dianggap bohong semuanya. Haleluya. Siang hari ini tangkap berkat Tuhan juga. Bilang kepada dirimu, aku tidak mau buta. Aku harus cari Tuhan. Aku harus belajar melihat Tuhan. Makanya orang buta itu untuk menyembuhkan dia, agar dia bisa melihat kembali. Beneran diludahin sama Tuhan? Orang buta itu tahu dia diludahin?
Kadang-kala kita sedang dibawa Tuhan ke dalam kehidupan untuk membuktikan kemurnian saudara. Sebenarnya kita tuh sedang diludahi sama Tuhan. Dia nggak ngomong, misi loh, tak ludahi sampean. Cuy, Tuhan nggak izin. Jadi ketika saudara sedang menghadapi masalah sekarang ini, dengar baik-baik. Tuhan, kalau ini Engkau izinkan, aku dipermalukan saat ini. Pegang tangan Tuhan, bawa aku kemana kau pergi, agar aku bisa melihat Engkau. Mungkin anak-anakmu sedang membuat engkau kacau. Anak-anakmu mungkin sedang mempermalukan, mencoreng muka orang tuanya. Bilang sama Tuhan, Tuhan sebenarnya aku gak sanggup menghadapi ini. Tapi kalau ini Tuhan seizinku Tuhan, pegang tanganku Tuhan Yesus. Sudah lama ikut Tuhan, tapi ada yang sakit gak sembuh-sembuh. Kenapa ini Tuhan? Udah 10 pendeta saya bawa di sini didoakan gak sembuh-sembuh juga. Akhirnya saudara mulai terganggu, aduh ikut Tuhan kok menjadi masalah begini. Haleluya. Tuhan bilang, aku sedang melihat kemurnian hati. Bilang sama Tuhan, Tuhan, beri aku kekuatan, mampukan aku Tuhan, agar aku melihat Tuhan. Coba baca lagi ayat berikutnya. Setelah dia diludahi, lalu yang meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Perhatikan ayat ini. Setelah dia diludahi sama Tuhan, dipermalukan dia, orang banyak lihat. Apakah saudara lepas tangan? Apakah Tuhan lepas tangan? Justru tangan Tuhan di mana, saudara? Lalu Tuhan meletakkan tangannya Atasnya dan bertanya, di atas kepalanya. Saudara tahu kalau tangan Tuhan di atas kepalamu itu namanya apa, saudara? Blessing, betul nggak? Sekalipun engkau dipermalukan hidupmu, tapi tangan Tuhan yang di atas kepalamu, itu namanya berkat, saudaraku. Di belakang nggak tepuk tangan, nopet. Yes. Tuhan Yesus suka begitu. Ini baru jemaatku katanya. Haleluya. Iya saudaraku. Jadi jangan kecil hati. Bilang sama istrimu, sama anak-anakmu, sekalipun kita sedang dibawa Tuhan ke lembah anakku, tapi percayalah tangan Tuhan ada di atas kepalanya. Coba kalau sudah seperti itu, kira-kira anakmu diberkati nggak? Diberkati nggak? Biasanya mereka makan daging, tiba-tiba makan tempe, saudaraku. Mami, kenapa di meja tempe melulu? Lalu maminya bilang, anakku, kita sedang dibawa Tuhan menuju jalan lembah. Dan semua keadaan ini Tuhan tahu. Lalu anak-anaknya berdoa sama Tuhan. Tuhan terima kasih. Kira-kira berkat gak?